kita itu zindiq namanya. Disebutkan, dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, al-munafiq fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa zindiq fi ahdina. Munafik di zaman Rasulullah SAW, maka di zaman kita itu benar keadaannya seperti orang-orang zindiq, lebih parah. Nah, dan mereka orang-orang munafik itu menurut banyak para ulama, banyak ulama, mereka itu keadaannya adalah orang-orang yang khana'ul akhlaq, sangat buruk kelakuannya, rendah. Akhlaknya adalah akhlak yang rendah. Ini orang-orang munafik yang artinya bukan sebatas nifaq amali, tapi nifaq aqadiyah, i'tiqadi. Orang-orang yang rendah akhlaknya, jujur dengan lisannya, tapi hatinya mengingkari. Lisannya mengakui benar, tapi hatinya mengingkari. Kemudian tindak tanduknya, perbuatannya itu menyelisihi, berbeda dari apa yang dia ucapkan. Nah, dikatakan oleh mereka, yusbihu fi halin wa yumsi fi ghairihi. Pagi harinya mereka dalam satu keadaan, nanti sore harinya sudah berubah lagi. Apa istilah antum? Pagi dele, sore tempe. Sudah jadi berubah keadaan mereka. Ini orang-orang munafik. Ini orang-orang munafik. Mereka terombang-ambing seperti perahu, seperti kapal. Ada angin, mereka jalan. Tidak ada angin, mereka diam. Yang digambarkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Nah, idza adlamu qamu. Ya, kalau misalnya mereka mendapatkan kegelapan di tengah-tengah keadaan badai, hujan, petir di malam hari, gelap gulita. Nah, setiap kali gelap mereka berhenti, tidak berani jalan. Tapi ketika mereka mendapatkan hanya ada cahaya terang, mereka melangkah. Ini mereka orang-orang munafik. Nah, itu keadaan mereka. Qala rahimahullah, di ayat yang berikutnya Allah berfirman tentang mereka, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketika dikatakan kepada mereka, diajak orang-orang munafik ini untuk beriman, berimanlah kamu sebagaimana manusia beriman. Konteks ayat ini, keadaan ayat ini berbicara tentang siapa ini? Para sahabat yang ada ketika itu bersama Rasulullah SAW, dan orang munafik juga ada di tengah-tengah mereka. Diajak mereka untuk beriman sebagaimana para sahabat beriman. Diajak untuk mereka mempercayai, mengakui apa yang diakui dan diimani oleh para sahabat. Termasuk juga mereka diajak untuk beriman seperti imannya para sahabat. Nah, yakin, jujur. Nah, tapi mereka justru merasa dirinya lebih. Nah, bahkan berani mereka mengatakan, anu'minu kama amanas sufaha, mencela para sahabat. Mencela para sahabat. Menganggap para sahabat yang beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, membenarkan apa yang datang dari beliau, dari Al-Quran dan keterangan-keterangan beliau, itu dianggap safih, dianggap sufaha oleh mereka. Maka dijadikan dalil oleh para ulama Ahlus Sunnah, siapa saja yang mengecam para sahabat sama seperti munafik, dihukumi sebagai. Bahkan dalam riwayat disebutkan la'anallahu man sabba man la'ana ashabi atau kama qala. Rasulullah menyatakan dilaknat oleh Allah orang-orang yang mencaci para sahabat.
Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, berimanlah kamu sebagaimana manusia telah beriman, sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW telah beriman. Bukan hanya pada berlaku untuk masa itu, bukan hanya berlaku untuk masa itu. Juga sekarang kita diperintah ya, untuk beriman kepada Allah, mengimani apa-apa yang wajib untuk diimani sebagaimana mereka telah beriman. Bahkan seperti dia dorongan perintah untuk beriman seperti imannya mereka, meyakini apa yang mereka yakini. Nah, tadi sebagian ulama menegaskan lagi ketika ayat turun dalam surat ini juga dorongan untuk beriman. Nah, pada ahli kitab untuk mengimani apa yang diimani oleh para sahabat. Nah, qala rahimahullah, ayat ini kata beliau, idza qila lil munafiqin aminu kama amanan nas, jika dikatakan kepada orang-orang yang munafik, berimanlah kamu sebagaimana manusia telah beriman, ai ashab, ya, kaimani sahabah radhiyallahu anhum. Ini supaya mereka ini beriman sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum beriman, atau mengimani apa-apa yang diimani oleh mereka. Wa huwal ilman, yaitu iman yang tidak hanya di lisan. Karena sifat orang-orang munafik, mereka hanya mengakui, menyatakan benarnya itu di lisan mereka, sementara hati mereka mengingkari kebenaran Islam. Hati mereka benci dengan kemenangan Islam. Hati mereka merasa sesak melihat kejayaan Islam. Sempit dada mereka ketika Islam itu berkembang. Nah, ini ciri-ciri dan sifat orang munafik. Iman, sementara imannya para sahabat, iman yang tidak hanya di lisan. Iman bil qalbi, tumbuh keyakinannya, kesadarannya bahwa dia berada di hadapan Allah. Keyakinan dia bahwa dia nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah, bahwa dia diawasi oleh Allah, dia akan dan hal-hal lain yang wajib untuk diimaninya, untuk diyakininya. Wal lisan, dan iman dengan lisan, ucapan, bukan sekedar lisan tanpa diikuti oleh hatinya, juga bukan sekedar hati mengakui tapi lisannya mengingkari, seperti imannya Fir'aun. Fir'aun mengakui benarnya ajaran Nabi Musa yang dibawa oleh Nabi Musa, tapi mereka menolak untuk tunduk kepada Nabi Musa. Nah, ini iman. Ada sikap membenarkan, meyakini, dan tunduk. Qalu bizamihimul batil, kemudian mereka berkata dengan anggapan yang batil yang ada di benak mereka, di hati mereka, anu'minu kama amana sufaha. Mereka mencela para sahabat itu adalah orang-orang yang dangkal akal pikirannya, kurang penalarannya, kurang akalnya. Ini safi. Menurut mereka para sahabat adalah orang-orang yang safi. Nah, sudah pernah sebelum mereka, orang-orang yang dari kalangan pendahulu-pendahulu mereka dari kalangan orang-orang kafir, itu sudah lebih dahulu mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini kepada pengikut para nabi dan rasul. Nah, kepada umat Nabi Nuh, orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh, orang-orang kafir mengatakan, bahwa orang ini, mengapa kami harus beriman kepada kamu, ikut dengan kamu, padahal orang-orang yang mengikuti kamu adalah orang-orang yang badiyar ra'i, orang-orang yang begitu cepat menerima, tidak mampu untuk menalar, memikirkan. Bukan orang-orang yang cerdas. Mereka tidak mengatakan mumattaba'aka illalladzi aradiluna badiyar ra'i, orang-orang yang rendah di antara kami dan orang-orang yang terlalu cepat menerima, tidak punya filter, tidak punya akal, tidak punya kecerdasan untuk menyaring ajaran-ajaranmu, omongan-omonganmu. Ini sudah
Dan seperti itu juga orang-orang yang sampai kiamat, mereka yang mengingkari, menentang, memusuhi para nabi dan rasul, sama ucapan mereka, cuma dipoles lebih terkesan ilmiah, lebih lembut dan lebih membingungkan. Qala rahimahullah, kata mereka, apakah kami akan beriman seperti orang-orang Syafi'i itu beriman? Ya'nuna, maksud mereka, qabbahahumullah, semoga Allah memburukkan wajah mereka, adalah as-sahabah radhiyallahu anhum, para sahabat. Yang di situ ada Muhajirin wal Ansar, ada orang-orang Ahlul Badar yang telah diberitakan oleh Allah surga untuk mereka. Karena mereka munculnya nifak ini, munculnya kemunafikan ini setelah terjadinya perang Badar. Selesai perang Badar mereka baru qad tawajjahal amr, sudah jelas ini kemana arah angin. Abdullah bin Salul dan Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang yang semisal dia, ketika ini pertama kali Islam datang, tidak berani menampakkan permusuhan. Tidak berani menampakkan pertentangan. Dengki dan dendam yang ada di dalam dada Abdullah bin Ubay bin Salul dipendam dalam-dalam. Disimpan serapat-rapatnya. Begitu nampak perang Badar menang kaum muslimin, 313-an orang mengalahkan 1000-an orang, baru mereka menampakkan, mereka mengucapkan la ilaha illallah supaya terjaga darah dan harta mereka. Tidak ditumpahkan darah mereka, tidak dibunuh, tidak diserang, tidak diganggu, dan juga tidak dirampas harta mereka. Terpelihara. Ini padahal ini, di situ mereka menganggap bahwa orang-orang yang beriman, dalam keadaan mereka menganggap bahwa orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang safi. Bahkan dengan berani ketika dalam surah Al-Munafiqun mereka pun mengatakan, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Pasti orang yang paling mulia akan mengusir orang yang rendah, orang yang hina. Perkataan Abdullah bin Ubay sampai ke telinga Rasulullah SAW. Berita tersebut terdengar oleh putra Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya juga Abdullah bin Ubay bin Salul, mendengar perkataan ayahnya, minta izin kepada Rasulullah. Bahkan dia lebih dahulu mendahului rombongan Rasulullah untuk masuk ke Mekah, ke Madinah, kemudian menghalangi ayahnya. Kamu yang rendah, kamu yang hina, enggak boleh kamu masuk. Tidak boleh kamu masuk sebelum Rasulullah masuk ke kota Madinah. Minta izin kepada Rasulullah SAW untuk membunuh ayahnya sendiri, karena begitu besar dendam dan kebencian Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi dilarang oleh Rasulullah SAW. Tetap diperintahkan oleh Rasulullah dia untuk berbakti kepada orang tuanya, pada ayahnya yang padahal menampakkan permusuhan yang luar biasa terhadap Islam dan kaum muslimin. Qala rahimahullah, ya'nuna as-sahabah radhiyallahu anhum biza'mihim, dengan anggapan mereka, anna safahahum, bahwa kebodohan mereka itulah aujabalahumul iman, kedangkalan pikiran para sahabat, kurangnya akal para sahabat itulah yang membuat mereka beriman kepada Rasulullah. Mau-maunya mereka tarkul abdan, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan sanak saudaranya, orang-orang dia hormati, dia kasihi. Wa mu'adatul kufar, dan memusuhi orang-orang kafir, menentang kekafiran, itu adalah sebuah kedunguan, sebuah ketololan, sebuah kebodohan menurut mereka. Wal aqlu, menurut mereka, indahum, yang namanya cerdas menurut mereka, yaqtadi didda dzalik. Yaqtadi didda dzalik. Orang yang cerdas itu adalah sebaliknya. Tidak memusuhi orang kafir, tidak meninggalkan kampung halamannya demi untuk menyelamatkan agamanya, dan tidak beriman. Dan tidak beriman, itulah yang berakal. Dan ini sekarang seperti itu, kebanyakan dari kalangan orang-orang zindiq. Yang namanya iman itu adalah orang yang
Kalau orang itu beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab para malaikat dengan rukun iman yang 6, itu dianggap orang yang mundur, orang yang jumud, orang yang kaku, orang yang terbelakang, tidak maju, dan semua gelar disandangkan untuk mereka yang beriman dan mengamalkan agamanya. Fanasabuhum, mereka menisbahkan para sahabat ataupun orang-orang yang beriman itu ila safah, kepada kedunguan, ketololan, kebodohan, kekurangan akal. Wa fi dhimnihi, yang dari kalimat tersebut berarti mereka mengangkat dirinya, merendahkan orang lain, merendahkan para sahabat. Berarti apa? Mengangkat dirinya, memuliakan dirinya, mengangkat derajat dirinya sendiri, melebihkan dirinya dari para sahabat. Kan itu biasanya, dan memang kenyataannya demikian. Orang yang mencela orang lain, mengejek orang lain, menghina orang lain, mengecam orang lain, menuduh orang lain, berarti dia bersih. Menganggap dirinya bersih. Menganggap dirinya bersih. Mengkafirkan orang lain, menyatakan orang lain fasik, menyatakan orang lain asi, tukang maksiat, menyatakan orang lain jahil. Berarti kan dia menganggap dirinya pintar, menganggap dirinya berilmu, menganggap dirinya mukmin, menganggap dirinya orang yang punya akidah yang lurus, menganggap dirinya orang yang memiliki akhlak yang mulia. Itu dimnanya, yang tersirat di dalam celaan tersebut. Artinya di sini mereka mengatakan wa fi dhimnihi, kata beliau, annahum humul uqala. Mereka menganggap diri mereka lah yang cerdas, yang berakal. Arbabul hija wan nuha. Orang-orang yang memiliki pikiran yang panjang, penalaran yang kuat. Ini dianggap orang-orang cerdik pandai. Jadi menurut orang-orang munafikin, dan sama seperti itu di zaman sekarang, bahwa orang yang beragama dengan lurus, cara kita dalam artian benar-benar mengamalkan ajaran Islam itu dengan murni, sebagaimana yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya menurut pemahaman salaf, ya, bukan ini pemahaman agama yang menyimpang seperti orang-orang khawarij, teroris, Syiah Rafidah, Qadariyah, orang-orang yang menentang takdir dan sempalan-sempalan lainnya. Itu dianggap oleh mereka beriman dengan cara yang benar, beragama dengan cara yang lurus, itu dianggap sebuah kekurangan akal, kurang cerdas. Orang yang tidak punya penalaran, orang yang tidak punya akal pikiran. Ini penilaian orang-orang. Kalau di zaman kita orang-orang yang zindir, orang-orang yang zindir. Qala rahimahullah, faraddallahu dzalika alaihim, maka Allah membantah, menyanggah perkataan mereka itu dalam kalimat tersebut. Ala innahum humus suha, bahkan mereka sendirilah orang-orang yang safih. Mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang safih, orang-orang yang kurang akalnya, disebutkan oleh sebagian ulama, diantaranya keliru Ibnu Juraij. Orang yang namanya safih itu lengkap di dalam dirinya itu sifat jahil. Orang safih itu adalah orang yang jahil, dhaifur ra'yi, qalilul ma'rifah bi mawadhi'il masalih wal madar. Ini orang yang safih itu orang yang kurang ilmu, yang tidak punya ilmu, jahil. Orang yang safih itu adalah orang yang lemah akalnya, lemah daya tangkapnya, lemah pemikirannya. Qalilul ma'rifah, minim ma'rifatnya, ilmunya, pengetahuannya tentang hal-hal yang mengandung maslahat dan mudarat. Ini orang yang safih. Ini orang yang safih. Tidak hanya kaum laki-laki, juga perempuan, wanita, anak-anak. Mereka yang punya sifat seperti ini adalah orang yang safih. Jamaknya sufaha. Qala rahimahullah, wa akhbara annahum humus sufaha 'alal haqiqah.
Bahkan Allah terangkan bahwa sesungguhnya mereka itulah orang-orang munafik, itulah orang-orang zindik, itulah yang sesungguhnya mereka itu safi, yang hakiki. Mereka itulah sesungguhnya yakni sufaha yang sejati. Lianna haqiqatas safah, karena hakikat safi, hakikat dari kebodohan itu adalah jahlul insani bi masalihi nafsi. Jahilnya seseorang tentang kemaslahatan dirinya. Wa sa'yuhu fima yadurruha, dan bersegeranya dia mencari sesuatu yang merugikan. Jahil dia tentang kemaslahatan dirinya, tapi juga berusaha disertai dengan usaha dia untuk memudaratkan dirinya. Nah, kemaslahatan itu tentu saja bukan hanya urusan dunia. Urusan dapatkan makan, minum, pasangan, tempat tinggal. Nah, tapi kemaslahatan bagaimana jiwanya itu bisa mulia, bisa mewujudkan tujuan, tujuan dia diciptakan oleh Allah sebagai hamba Allah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk taat kepada Allah, menundukkan, mengelola alam ini untuk taat kepada Allah, menggunakan apa yang diberikan oleh Allah di alam semesta ini untuk taat kepada Allah. Nah, itulah kemaslahatan yang paling utama yang harus dia upayakan. Nah, merugikannya, mengotorinya dengan kemaksiatan, dengan kedurhakaan, dengan penyimpangan, kejahatan, kebid'ahan, kekafiran, itulah hal-hal yang merugikan dirinya. Wa hadhihi sifat, dan sifat ini muntabiqatun alaihim, sesuai, cocok pada diri mereka. Nah, sangat tepat. Nah, ada semuanya pada diri mereka. Shadiqatun alaihim, tepat untuk disandangkan kepada mereka. Karena mereka itulah orang yang jahil. Nah, orang yang dhaifur ra'i, mereka yang qalilul ma'rifah bi mawadhil masalih wa madar. Mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang kurang akalnya, orang-orang yang tidak mengerti tentang maslahat, apa yang bermanfaat untuk dia di dunia dan di akhirat. Wa sa'yu fi ma'nan qala kama anna al-aqla wal hija, maknanya sama. Sebagaimana halnya orang ini akal dan kecerdasan. Artinya dalam mu'arrifatul insan bimasalihi nafsihi, itu memperkenalkan seorang manusia akan kemaslahatan dirinya. Nah, orang yang berakal dia akan dibawa oleh akalnya itu untuk mengetahui apa kemaslahatan dia di dunia dan di akhirat. Apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan dirinya? Apa yang harus dia lakukan supaya bisa mewujudkan tujuan dia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini? Nah. Wasa'yu fima yanfa'uhu wa fi daf'i wa daf'i ma yadurruhu. Berupaya untuk dalam hal-hal yang bermanfaat baginya dan menolak hal-hal yang bisa merugikan dia, baik dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan akhirat. Wa hadhihi sifat ini muntabiqatun ala sahabah. Nah, cocok berlaku bagi para sahabat wal mu'minin wa shadiqatun alaihim. Juga orang-orang yang beriman yang ikut melangkah menempuh jalan mereka. Shadiqatun alaihim. Nah, tepat untuk mereka. Nah, baik itu para sahabat, ini yang pertama. Kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Fal ibratu bil awsaf wal burhan. Jadi penilaian hukum itu berlaku dengan sifat dan bukti, kenyataan yang ada. La bidda'awi al mujarradah wal aqwal al fariqah. Bukan dengan sekedar mengaku-ngaku atau tuduhan atau kata-kata yang kosong yang tidak bisa dibuktikan kebenaran dan kenyataannya. Qala rahimahullah, berikutnya al-ayatan. Ini masih sifat atau keadaan mereka.
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kata beliau, "Tsumma qala ta'ala, wa idza laqul ladzina amanu." Jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, ini orang-orang munafik ini, bertemu dengan orang-orang yang betul-betul beriman, bertemu dengan para sahabat, mereka akan mengatakan, ini di zaman itu. Mereka kalau bertemu dengan para sahabat akan mengatakan, kami beriman. Assalamualaikum. Salat bersama mereka. Berjihad bersama mereka, para sahabat. Bersama Rasulullah. Tidak tanggung-tanggung keadaan mereka. Luar biasa keadaan mereka di zaman itu. Jihadnya bersama Rasulullah SAW. Salat di belakang Rasulullah di Masjid Nabawi. 5 kali sehari semalam. Walaupun di antara mereka ada yang sering-sering terlambat. Nah, sering-sering terlambat ini juga ada. Nah, punya tujuan juga. Mereka yang berpenyakit sengaja untuk datang dan mengambil saf paling belakang untuk ngintip muslimat, wanita-wanita muslimat yang ikut sholat bersama Rasulullah. Ngintip dari ketiaknya. Jadi diceritakan oleh para ulama. Ini keadaan mereka. Nah, makanya dia sangat tercela sekali soal ini saf paling belakang itu. Ya. Nah. Qala hada min qaulihim bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ucapan ini ketika mereka bertemu, orang-orang munafik itu bertemu dengan para sahabat, kalau sekarang ini mereka tidak mengaku seperti itu, tapi menampakkan penampilan mereka, ya, sama-sama terlihat di masjidnya kaum muslimin. Nah, punya embel-embel lagi, kiai haji atau ustaz atau apalah namanya, gelar-gelar keagamaan yang lain atau gelar-gelar akademis di bidang agama juga. Hada min qaulihim bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ini ucapan mereka dengan lisan-lisan mereka, sesuatu yang tidak ada di dalam hati mereka. Mereka mengatakan iman. Ya. Mereka mengatakan dirinya beriman kepada para sahabat. Wa dzalika annahum idza ijtama'u bil mu'minin adharu annahum ala tariqatihim wa annahum ma'ahum. Ini mereka kalau berkumpul dengan kaum mukminin, berkumpul dengan para sahabat, mereka menampakkan seakan-akan mereka itu berada bersama para sahabat, jalannya jalan sahabat, manhajnya manhaj sahabat. Nah. Fa idza qalu ila syayatinihim, kalau mereka sudah bergabung dengan syaitan mereka, yakni ru'asaihim, pimpinan-pimpinan mereka, tokoh-tokoh mereka, wa kubaraihim fi syarr. Nah, tokoh-tokoh mereka dan orang pembesar-pembesar mereka dalam kejahatan, qalu, mereka akan berkata, seperti ini juga. Dan itu sepanjang masa seperti ini sifat orang munafik. Sampai diterangkan oleh para ulama, dinukil, mungkin antum baca dalam Lamud Dur. Kalau dalam masjid itu ada 100 orang munafik, nah, 1 orang yang mukmin, maka orang yang mukmin baru masuk. Kalau dia melihat dalam masjid itu ada 100, dia akan bergabung dekat dengan orang yang mukmin. Mungkin belum kenal, tapi terbawa. Begitu juga sebaliknya, ketika ada orang yang di dalam masjid itu 100 kaum orang yang beriman, ada orang munafik yang masuk ke dalam masjid, dan di tengah-tengah mereka yang 100 itu ada munafik 1, dia akan terdorong untuk mendekat. Al-arwah junudun mujannadah. Nah, mereka di dunia seperti itu. Nah, kalau mereka bergabung dengan tokoh-tokoh mereka, maka mereka akan mengatakan inna ma'akum fil haqiqah. Sesungguhnya lah, pada hakikatnya kami ini bersama kalian. Kami dengan orang yang beriman, orang-orang itu kami cuma pura-pura. Yang penting nyawa kita selamat. Yang penting harta kita selamat. Nah, wa inna ma nahnu mustahzi'una bil mu'minin, dan kami tidak lain hanya sekedar kami tidak lain hanyalah mengolok-olok mereka, mempermainkan mereka. Bi izharina lahum anna ala tariqatihim. Jadi seakan-akan itulah ungkapan mereka ketika dia bergabung dengan para pembesar, para tokoh mereka yang sama-sama dalam kemunafikan. Nah, tenang, kami
kami cuma main-main dengan mereka. Kami mempermainkan, ngerjain mereka. Nah. Fahadhihi haluhumul batinah wa dhahirah. Inilah ini keadaan mereka lahir dan batin. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Padahal yang namanya makar yang jelek, rencana-rencana yang buruk, intrik yang keji, itu hanya akan tidak lain kembali kepada mereka. Akibatnya itu akan menimpa mereka juga. Mereka ingin merusak atau mereka ingin menyakiti, mengganggu kaum mukminin, menimbulkan mudarat. La yadurruhum illa ada. Tidak ada yang mereka timpakan kepada kaum mukminin kecuali gangguan. Mungkin melalui lisan. Paling beratnya kematian. Itu yang dihadapi oleh kaum mukminin. Nah, tapi kejelekannya, apapun yang mereka lakukan kepada kaum mukminin, mereka mendapatkan yang lebih buruk. Nah, di dunia dan di akhirat. Qala rahimahullah. Qala ta'ala Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membalas. Ini sifat yastahzi di sini, perbuatan Allah di sini itu menunjukkan kudrah Allah, kuasaan Allah membalas, kemampuan Allah membalas yang lebih berat ya. Lebih ya artinya menimpakan ini balasan lebih berat dibandingkan apa yang mereka lakukan. Nah, mereka memperolok-olok kaum mukminin, memperolok-olok Allah, menjadikan Allah dan Rasulnya, menjadikan kaum mukminin sebagai guyonan, ejekan. Allah balas olok-olok mereka dan Allah biarkan mereka dalam kesesatan mereka dan mereka kebingungan dalam kesesatan tersebut. Wa hada jazaa'un lahum ala istihza'ihim bi ibadihi. Ini balasan Allah untuk mereka atas perbuatan mereka mengolok-olok hamba-hamba Allah. Nah, famin istihza'ihi bihim, termasuk diantara istihza balasan Allah terhadap mereka, an zayyana lahum ma kanu fihi minasyaqa wal halatul khabithah hatta dhannu annahum ma'al mu'minin lima lam yusallitillahu al mu'minina alaihim. Nah, diantara bentuk Allah membalas permainan olok-olok mereka bahwa Allah menjadikan indah bagi mereka kehinaan dan keadaan mereka yang jelek, berkubangnya mereka dalam kemunafikan, sifat mereka menjadi sebagai orang-orang yang menyimpan kebencian, kedengkian, permusuhan terhadap Islam dan menampakkannya. Ini adalah perkara yang keji, sesuatu yang jelek, sesuatu yang rendah dan hina, sesuatu yang menunjukkan kesengsaraan. Tetapi itu dibuat oleh Allah, mereka memandangnya baik. Bahwa keadaan mereka dengan sikap seperti itu, berbuat kenifakan ini, itu adalah sesuatu yang bagus. Nah, sampai mereka mengira bahwa mereka itu adalah bagian dari orang yang beriman. Kenapa mereka menyangka demikian? Karena Allah tidak memberikan kekuasaan bagi kaum mukminin untuk menguasai mereka, untuk menumpas mereka. Bahkan pentolan mereka, pimpinan mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul, itu tidak pula dibunuh oleh Rasulullah SAW. Tidak diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibunuh. Rasulullah tahu orang-orang yang munafik itu. Nah, tokoh-tokohnya. Siapa orang yang munafikin itu, tahu Rasulullah SAW. Semua nama data mereka ada pada Rasulullah. Dan Rasulullah beritahukan kepada Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Nah, sahibus sir Rasulullah SAW. Sampai ini kalau peninggal Rasulullah SAW untuk mengetahui si fulan si Anam adalah munafik atau tidak, mereka para sahabat melihat Hudzaifah ikut sholat atau tidak. Kalau Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu ikut menyolatkan seorang muslimin yang wafat meninggal dunia di tengah-tengah mereka, mereka pun ikut sholat. Nah, berarti orang itu mukmin, itu sahabat. Nah, kalau dia tidak ikut padahal ada di situ, itu berarti munafik. Dan itu pun Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk menumpas mereka. Nah, wa min istihza'ihi bihim, dan balasan istihza Allah terhadap mereka juga itu di yaumul qiyamah. Pada hari kiamat, annahu yu'tihim ma'al mu'minin nuran zahiran. Allah memberikan cahaya
kepada mereka dan kaum mukminin secara lahir, terlihat sepertinya cahaya. Fa idza masyal mu'minuna binurihim tafi'a nurul munafiqin. Ketika kaum mukminin melangkah, cahaya tadi ikut menyertai baina aydihim wa biaimanihim. Nah, di tangan sebelah kanan mereka dan di hadapan mereka orang-orang mukmin berlangkah dengan dibimbing oleh cahaya tersebut. Sementara orang-orang munafikin ternyata cahayanya padam seketika ketika mereka berpisah dari kaum mukminin, tertinggal dari kaum mukminin. Wa baqu fi dhulumati ba'da an-nuri mutahayyirin. Maka mereka pun akhirnya tertinggal, bingung di dalam kegelapan setelah cahaya kaum mukminin tadi ikut berlalu bersama kaum mukminin. Fama a'dhamu ya'sa ba'dal tama. Alangkah besarnya keputusasaan mereka setelah tadinya mereka begitu antusias mengira bahwa mereka bagian dari kaum mukminin. Inilah mereka katakan yang Allah ceritakan nanti di hari kiamat, mereka yunadunahum. Mereka memanggil orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Alam nakun ma'akum. Bukankah kami dulu bersama kalian? Bukankah kami dulu juga beriman bersama kalian? Ikut berjihad bersama Rasulullah bersama kalian. Salat di dalam barisan kalian. Qalu, kaum mukminin mengatakan, bala, betul. Walakinnakum fatantum anfusakum, tapi kalian menimbulkan fitnah bagi diri kalian sendiri. Wa tarabbastum wartabtum, kalian menunggu-nunggu kesempatan untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Wartabtum, dan kamu ragu-ragu. Al-ayat. Mereka mengira di dunia keberadaan mereka bersama orang mukmin di dunia itu nanti juga akan mereka rasakan di akhirat. Kalla. Qauluhu wa yamudduhum ay yaziduhum. Allah tambahi mereka fi tughyanihim ay fujurahum wa kufrahum. Allah tambahkan kepada mereka kejahatan mereka, Allah tambahkan kekafiran mereka. Ya'mahun ay hairuna mutaraddidun. Mereka menjadi orang-orang yang bingung, orang-orang yang ragu-ragu, bimbang. Wa hada min istizaihi ta'ala bihim. Inilah salah satu di antara balasan istiza Allah kepada orang-orang yang munafikin. Bertambah-tambah penyakit mereka yang tadinya pertama ragu terhadap Islam, semakin ragu, semakin benci, semakin antipati terhadap Islam dan kaum muslimin. Zadatuhum rijsan ila rijsihim. Kekotoran hati mereka bertambah-tambah. Tidak ada mereka dengarkan ayat melainkan tambah-tambah kekafirannya. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang mau menerima petunjuk, orang yang mau menerima kebenaran, akan Allah berikan kepada mereka tambahan hidayah, tambahan ilmu. Allah tambahkan cinta kepada dalam hati mereka kepada Islam dan muslimin. Wa atahum taqwahum, dan Allah datangkan untuk mereka takwa mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini keadaan orang-orang munafik. Ini berlaku bukan hanya di zaman itu, bukan hanya di zaman Rasulullah. Sebagaimana golongan-golongan yang ada sekarang ini juga, itu akarnya ada di zaman lampau. Ada orang yang mengatakan sekarang tidak ada lagi Khawarij, tidak ada lagi Mu'tazilah, tidak ada lagi Murji'ah, tidak ada lagi Qadariyah. Nama Qadariyah, Murji'ah, kecuali Syiah ya sampai sekarang. Itu tidak ada. Tapi akar pemikiran mereka itu sampai kiamat ada. Sampai kiamat ada. Sampai nanti mereka akan bergabung dengan Dajjal Akbar. Dengan Dajjal yang paling besar nanti. Yang tertulis di keningnya kafara, yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman. Bergabung dengan mereka 70.000 Yahudi Asbahan, yang sekarang sudah puluhan ribu berkumpul di sana, menanti pemimpin mereka keluar. Di mana Asbahan? Di Iran. Di sebuah desa di sana. Wallahu a'lam bishawab. Ini keadaan-keadaan mereka terus berlanjut sampai kiamat. Hanya mungkin namanya dan sifat yang mereka berubah.
Kalau di zaman Rasulullah mereka tidak berani menampakkan diri. Tidak berani menampakkan diri. Di zaman sekarang mereka berani menampakkan dirinya. Nah, dengan kalimat-kalimat yang halus mereka mencaci maki Islam. Nah, menghina, merendahkan Allah, Rasulnya, ayat-ayat Allah. Nah, mereka yang disebutkan oleh Allah dalam surat Taubah menjadikan bahan mainan itu bukan langsung mereka mengejek Rasulullah, enggak. Nah, juga bukan sebagai sebuah sesuatu yang serius, jadikan bahan mainan. Guyon, jadikan bahan kelakar Rasulullah dan para sahabat. Tapi Allah menyatakan la ta'tadiru qad kafartum, telah keluar kamu dari Islam ba'da imanikum. Ya, itu baru sekedar main-main. Namanya perjalanan 1 bulan dari Mekah, dari Madinah ke Tabuk, ke Yordan 1 bulan. Kemudian tinggal di sana beberapa hari dalam keadaan musim kemarau paceklik. Nah, sekian puluh hari pula tinggal di sana dengan perbekalan yang minim sampai dikatakan jaisul usrah. Jaisul usrah, pasukan kesulitan. Nah, kemudian berjalan lagi pulang sebulan, di tengah perjalanan muncul. Nah, pikirannya udah ucapannya pun ngelindur, main-main. Nah, keluar ucapan yang demikian. Ma ra'ayna qurra'ana kada. Subhanallah. Kalau yang main-main seperti itu dikafirkan oleh Allah, bukan kita yang mengkafirkan. Allah menyatakan tidak ada alasan bagi kamu, tidak ada udzur bagi kamu, tidak ada maaf bagimu. Kamu sudah kafir setelah beriman. Bagaimana dengan orang yang serius? Nyata-nyata. Kalau orang jahil mungkin bisa dimaafkan. Orang yang jahil nggak punya ilmu, asal omong, ya. Walaupun itu sudah clear, sudah berat. Nah, ya. Apalagi kalau dia punya ilmu. Nah, mencela ayat-ayat Al-Quran, merendahkan, melecehkan Allah dan Rasulnya, ya. Bahkan terhadap pribadi Rasulullah tidak ada ampun. Walaupun dia tobat, leher tetap dia, pemerintah harus menghukum mati orang yang seperti ini. Itu hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka melanggar, menodai pribadi Rasulullah SAW, walaupun dia bertobat menurut Syekhul Islam, nah, pemerintah wajib untuk menghukum matinya. Nah, ya, walaupun dia bertobat, karena hak pribadi Rasul. Beliau SAW sudah meninggal. Kalau beliau masih hidup mungkin diserahkan kepada beliau. Kalau kebanyakan yang kita lihat, mereka yang menyerang pribadi Rasulullah SAW itu tetap dihukum mati. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, ini dulu.